Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah Bu, baik. Baik, Baik. Yo, sehat ya? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Raina, bagaimana kabarnya Raina? Saya kurang sehat Bu, tapi saya tetap semangat belajar. Raina sedang sakit ya. Baiklah anak-anak, kita doakan bersama semoga Raina kembali sehat ya. Tapi semangatnya mudah-mudahan itu yang menular kepada kita semua, jadi kita semua tetap semangat belajar ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Heisha, silakan pimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Heisha yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat ya. LKPD, lembar kerja peserta didik, dan materi ajar sudah Ibu berikan. Udah pada cek kan semuanya? Sedangkan tautan presensi sudah Ibu berikan melalui link yang ada di room meeting Zoom kita. Silakan nanti dicek ya. Seperti yang sudah kalian baca di materi ajar, hari ini kita akan mempelajari dan praktek salah satu mode kamera, yaitu mode aperture priority. Nah, tapi sebelumnya ini Ibu mau tanya dulu nih, karena kita akan belajar kamera, apakah di antara kalian ada yang tidak mempunyai kamera? Ada Bu. Ada siapa? Bu. Oke, siapa? Putra, tidak usah khawatir ya, walaupun tidak punya kamera, mudah-mudahan ke depannya kita semua bisa praktik menggunakan kamera DSLR, tapi untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar menggunakan simulator kamera ya. Hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajarannya yaitu melalui problem based learning, nanti diharapkan selama pembelajaran melalui video conference, kalian akan mampu menunjukkan sikap disiplin terutama waktu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai tata tertib. Lalu juga nanti setelah mengamati presentasi mengenai konsep aperture melalui video conference, nanti kalian diharapkan mampu menganalisis tentang aperture pada fotografi dengan kritis. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin tanya dulu nih kemampuan awal kalian. Siapa yang pernah melihat foto seperti ini? Ada yang pernah lihat foto nih tampak depannya jelas, tapi tampak belakangnya buram. Ini disebut foto apa ya? Itu foto bokeh, Bu. Betul, yang pertama ini foto bokeh, depannya jelas, belakangnya buram. Kalau yang kedua nih, coba sama Rifki dibandingkan. Kalau yang foto kedua ini kelihatan ada bokehnya atau enggak sih? Di foto itu objeknya tampak jelas semua, Bu. Oke, jelas ya, depan sama belakangnya tampak jelas. Betul sekali, Rifki. Apa sih hubungannya dengan materi kita? Hubungannya adalah karena hari ini kita akan belajar tentang ini, mode aperture priority, di mana mode aperture priority ini bisa menghasilkan dua foto yang tadi sudah Ibu sampaikan. Ada foto yang depannya tampak jelas, belakangnya ngeblur, terus satunya lagi fotonya keseluruhannya nampak jelas. Dalam fotografi itu ada istilah segitiga exposure. Segitiga exposure itu terdiri dari ada aperture, ISO, dan shutter speed. Aperture ini dia berhubungan dengan banyak cahaya yang melewati lensa. Sedangkan ISO berhubungan dengan sensitivitas media perekam terhadap cahaya yang masuk. Kalau shutter speed ini berhubungan dengan lama cahaya mengenai media perekam. Akan menjadi bahasan kita adalah aperture. Aperture ini seperti pupil yang ada di mata kita, tapi ada di kamera disebutnya aperture. Dan fungsinya ini untuk membuka dan menutup untuk mengatur cahaya yang melewatinya. Kalau bahasa Indonesia disebutnya dengan diafragma. Nah, ada istilah f-number atau f-stop. Kalau f-stopnya angkanya atau f-numbernya kecil, di sini contohnya 2,8, maka aperture-nya itu, bukaan aperture-nya itu akan besar, atau bukaan diafragma ya bahasa Indonesia-nya. Bukaan aperture-nya itu akan besar. Sedangkan kalau f-number-nya besar, bukaan aperture-nya akan kecil. Jadi hubungannya itu berbanding terbalik ya. Kalau angkanya kecil berarti bukaannya besar, kalau angkanya besar berarti bukaannya kecil. Sekarang apa sih hubungannya aperture dan exposure? Nah, exposure itu istilah yang mengacu kepada banyaknya cahaya yang masuk ke dalam film atau sensor gambar. Nih, kalau kalian perhatikan, tadi kan Ibu bilang kalau F-nya kecil, berarti bukaannya besar. Diafragmanya besar yang terbuka. Otomatis cahaya yang masuknya akan banyak.
Efeknya apa? Efeknya cahaya yang masuk banyak dan gambarnya akan terang sekali gitu. Nah, sekarang ada istilahnya depth of field dalam aperture itu. Depth of field itu artinya kedalaman ruang. Tuh. Jadi kalau f number-nya kecil, bukaannya lebar, nanti disebutnya very large aperture, nanti akan menghasilkan depth of field yang small, yang sempit. Kayak gini, jadinya bokeh. Dan cahayanya juga bright, cahayanya juga banyak yang masuk ke dalam kamera, jadi fotonya terang karena bukaannya lebar. Bandingkan dengan ini, yang ini angkanya besar, bukaannya kecil, terus depth of field-nya disebutnya lebar. Di sini tampak lebar ya, depth of field-nya tuh nggak ada yang buremnya, tapi efeknya ke dalam exposure, hubungannya dengan exposure adalah jadi lebih gelap dibandingkan dengan yang ini. Tetap harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja saat menggunakan kamera ya, saat mensimulasikan mode aperture priority. Salah satunya dengan memegang kamera itu harus dengan benar. Oke, sekarang kita akan demonstrasi menggunakan web kamera simulator. Namanya simulator kamera. Dia buatan Canon. Canon Outside of Auto. Di sini ada 3 menu, 3 mode kamera yang bisa digunakan. Ada manual, shutter priority, dan aperture priority. Nah, yang jadi bahasan kita adalah aperture priority. Tadi Ibu sudah jelaskan tentang f-number ya, atau f-stop ya. Karena tadi pembelajarannya berbasis masalah, maka kalian akan Ibu berikan kasus yang harus kalian selesaikan. Kalian harus cari solusinya. Berapa sih f-number yang tepat untuk setiap kasus? Yang pertama, bagaimana cara menghasilkan foto dengan exposure yang baik? Itu ada di kasus 1. Kasus yang kedua, bagaimana cara menghasilkan foto di depan dan belakang pesawat mainan tampak blur, tapi gerakan baling-balingnya terlihat. Kita akan bagi kelompok ya. Ibu akan buat 4 kelompok. Heisha, Ivena, Putra, sama Mulyasa. Oke, itu masuk ke kelompok 1. Silakan ya kalau udah. Kelompok 2-nya ada Safwa, Taifan, Altia, Rizka, Iklima, terus Bio, Muhammad Bio, sama Najmi. Ada yang ingin ditanyakan? Semuanya jelas? Saya, Bu. Oke, bagaimana? Apa pertanyaannya? Berapa lama ya, Bu? Oke, waktu diskusinya 5 menit ya. 5 menit kita akan kalian silakan berdiskusi. Oke, semuanya udah masuk ya? Udah masuk ke main room? Baiklah. Alhamdulillah sesi diskusi kalian tadi di breakout room sudah selesai. Ini sekarang kita akan menyaksikan hasil diskusi dari kelompok 1. Kelompok 1 akan diwakili oleh siapa? Heisa, Ibu. Boleh, silakan Heisha share screen hasil diskusinya. Ya, baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Heisa Saira Kailas Ari, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah saya dan teman-teman saya diskusikan dari solusi permasalahan besaran f-number sesuai kriteria foto di web kamera simulator dengan mode aperture priority. Permasalahan pertama, foto dengan exposure yang baik. Jawabannya f-number-nya 2,8. Masalah kedua, foto di depan dan belakang pesawat mainan tampak blur dan tunjukkan gerakan baling-baling. F-number-nya 3,5. Baik, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Oke, Heisha, terima kasih untuk presentasi hasil diskusi berupa solusi dari permasalahan F-number ya. Oke, ada yang mau memberi tanggapan kepada Heisha atau pertanyaan? Silakan. Oke, Ivena, silakan Ivena. Saya mengapresiasi hasil presentasi dari 1 kelompok tadi. Terima kasih ya teman-teman untuk solusinya. Nah, saya perhatikan solusi F-number untuk foto baling-baling tampak diam. Oke. Bagaimana solusi yang tepat? Oh, oke. Jadi Ivena bertanya bagaimana nih Heisha menghasilkan foto gerakan baling-baling ya. Tadi ada pertanyaan dari Ivena itu. Bagaimana Heisha, ada tanggapan? Iya, Ibu. Sebetulnya kelompok kami juga masih kebingungan untuk mencari solusi dari kasus tersebut.
F-number yang kami tentukan selalu tidak sesuai, Bu. Seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan mode aperture priority. Begitu, Ivana. Baik, Heisha, terima kasih. Terima kasih Heisha untuk tanggapan dari pertanyaan Ivana. Terima kasih Ivana sudah memberikan pertanyaan dan apresiasi kepada kelompok Heisha. Kita apresiasi bersama-sama ya. Semuanya alhamdulillah sudah mampu mempresentasikan solusi dari permasalahan yang tadi dicoba dipecahkan. Nah, Ibu akan memberikan analisis juga pemecahan masalah. Tadi seperti yang disampaikan oleh Heisha, hasil diskusi kelompoknya, F-number yang kecil itu memang akan menghasilkan bukaan diafragma yang besar. Otomatis cahaya yang masuknya akan menjadi banyak dan menghasilkan depth of field yang sempit. Karena itu F-number yang dengan angka kecil itu tadi mampu menyelesaikan kasus-kasus yang meminta untuk menghasilkan foto belakangnya blur, misalnya tadi di belakang pesawatnya blur, itu bisa pakai menggunakan F-number, nggak bisa menggunakan F-number kecil. Sedangkan untuk F-number yang besar itu bisa digunakan untuk kasus yang meminta gambar tampak jelas dari depan sampai belakang. Nah, tadi pertanyaan dari Ivana, kenapa sih untuk foto gerakan baling-baling kok tidak bisa dipecahkan dengan aperture priority? Terus tanggapan dari Heisha juga udah bagus. Betul sekali. Jadi salah satu kekurangan dari mode aperture priority ini, dia tidak bisa menghasilkan jenis foto, jenis gambar yang sifatnya freeze motion. Jadi kan foto si baling-balingnya tuh kayak gerakan, tapi gimana sih cara menghasilkan biar kelihatan gerakannya? Nah, ini jadi kekurangan dari aperture priority, tidak bisa menghasilkan foto gerakan baling-baling. Itu bisa diselesaikan dengan mode kamera lainnya, yaitu shutter priority. Dan itu insya Allah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan berikutnya. Ya, kita akan masuk ke kegiatan penutup. Untuk kegiatan penutup ini, Ibu akan melakukan post test dalam bentuk kuisis. Silahkan kalian buka linknya, nanti Ibu akan share. Ada di room chat, silahkan diklik. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Kita lihat siapakah yang memperoleh urutan 1, 2, 3. Selamat kepada Nagia, Syahida, dan Ihsan yang mendapat urutan ke-1, ke-2, dan ke-3. Selamat ya. Nah, nanti untuk kalian yang nilainya masih di bawah KKM, remedi, juga pengayaan. Untuk kalian yang nilainya sudah memenuhi KKM juga akan dilakukan melalui Google Classroom. Oke? Untuk kegiatan refleksi dan kesimpulan, Ibu akan bertanya, apa yang kalian pelajari hari ini dan bagian mana yang berkesan? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Nagia, silakan. Bagaimana, Nagia? Materi yang saya pelajari hari ini adalah tentang aperture, mode aperture priority, dan bagaimana menerapkannya melalui web kamera simulator dengan menjawab permasalahan di menu challenge. Ya. Bagian yang paling berkesan menurut saya adalah saat mempelajari simulator kamera, karena saya menjadi paham tentang mode aperture priority dan bagaimana menerapkannya. Saya tidak mempunyai kamera, tapi saya menjadi tidak terhambat untuk dapat belajar tentang mode yang ada di kamera. Terima kasih ya, Bu. Ya, terima kasih Nagia sudah memberikan refleksi. Karena waktunya sudah habis, mari kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Heisha. Kepada Heisha, silahkan pimpin doanya. Baik Ibu, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Heisha. Nah, anak-anak, kita akhiri pertemuan kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian semuanya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.